Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 9 April tahun 2020. Perikop firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini, Ayub pasal 13 ayat 1 sampai 16. Ayub pasal 13 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hanya oleh kasih dan anugerah-Mu lah kami beroleh hari ini melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami mau mendasari semuanya di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga sungguh firman-Mu ini mendasari, menjiwai, menuntun, dan mengarahkan kehidupan kami. Kuduskanlah kami Tuhan dari segala dosa kami. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Ayub pasal 13 ayat 1 sampai 16. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan difahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta. Tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah? Berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Hidupku bukan milikku. Yatu katuangku, tangnya apangku.
Bagaimana kita menggunakan barang yang bukan milik kita? Apakah kita telah menggunakannya sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan pemiliknya? Ayub sangat kecewa, bahkan marah terhadap sahabatnya yaitu Sofar yang datang mengunjunginya. Baginya, sahabatnya itu justru hendak menjerumuskannya dengan menganggap bahwa penderitaannya sebagai hukuman Tuhan atas keberdosaannya. Walaupun demikian, Ayub dengan sangat yakin bahwa penderitaannya bukanlah hukuman Tuhan atas keberdosaannya, karena dia yakin sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun mengapa Ayub tidak keberatan atas penderitaan yang dialaminya? Karena Ayub sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Baginya hanya orang fasik yang menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya. Begitu kuatnya kepercayaan Ayub kepada Tuhan, sehingga memampukannya untuk menegur dan menasihati sahabatnya tersebut, walau dia dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Dengan belajar pada kisah Ayub, kita dapat belajar untuk terus taat, walau begitu perihnya penderitaan yang kita alami. Bahkan dalam keadaan seperti itu, marilah kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan keyakinan seperti Ayub, yang percaya dengan sungguh bahwa apapun yang dialaminya adalah seizin Tuhan. Dan pasti ada rencana yang terbaik Tuhan untuknya. Karena itu, tetaplah hidup dengan berserah pada tuntunan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini, baik suka maupun duka. Ingatlah bahwa hidup kita bukanlah milik kita, tetapi milik yang menciptakan. Maka sepatutnya lah kita hidup hanya menurut kehendak Sang Pencipta dan pemilik hidup kita. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Waktu yang begitu indah Engkau kembali karuniakan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman yang hidup dan menghidupkan kami. Kami percaya bahwa hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, firman-Mu ini terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Firman-Mu kembali meyakinkan kami bahwa Engkaulah Tuhan kami, pemilik hidup kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Dikau. Di luar Tuhan, sungguh kami tak dapat berbuat apa-apa. Sungguh kami tak berdaya menghadapi berbagai perkara hidup. Dalam realitas perjalanan kehidupan kami setiap saat. Karena itu, angkatlah kerinduan kami untuk selalu tahu, menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam tangan Tuhan saja. Yakinkan kami bahwa segala perkara mampu kami hadapi, karena Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan.
Kuatkanlah terus iman dan pengharapan kami dalam kami menghadapi berbagai perkara hidup ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa semuanya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin.